Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umri dunia wadin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Heri Wahyudi, MKom. Yang saya hormati anggota kelompok 4. Di sini saya sebagai ketua kelompok 4 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang website untuk menampilkan berita menggunakan framework kode Igniter 3. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Rosmayanti, yang kedua Eli, yang ketiga Sri, yang keempat Ucu, yang kelima saya sendiri Oki Supriyatna, yang keenam Febri, yang ketujuh Siti Sani, dan yang terakhir Naufal Fajar Muniansyah. Mengenai database dan login akan dijelaskan oleh Saudari Rosmayanti, Eli, Sri, dan Siti Sani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rosmayanti dengan nomor NIM 2110580. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai login. Nah, untuk tampilan loginnya, untuk tampilan awal loginnya seperti ini. Nah, untuk tampilan login itu dibagi menjadi dua. Nah, untuk pertama yaitu untuk nantinya akan masuk ke menu admin, dan yang kedua itu akan masuk ke menu user. Nah, untuk contoh misal untuk menu admin. Nah, untuk menu adminnya itu pakai email Rosmayanti. Nah, untuk passwordnya itu 2345. Nah, ini untuk menu tampilan yang admin gitu. Nah, adapun untuk tampilan menu yang bagian user. Nah, untuk user kita masuk Naufal Fajar. Nah, ini untuk tampilan yaitu menu user gitu. Nah, jika yang tadi dalam login atau email atau passwordnya tidak diisi, maka itu tidak akan bisa masuk ke menu utamanya gitu. Nah, adapun nih di sini untuk scriptnya. Nah, itu disimpannya di out. Nah, PHP dengan PHP kode Igniter di controller dan lain-lainnya. Nah, ini untuk public function indeksnya. Nah, jika dalam menu login tadi emailnya tidak diisi, maka itu tidak akan bisa masuk. Nah, from validation-nya tidak akan berjalan. Nah, kalau tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa berjalan. Nah, begitupun dengan password. Jika passwordnya tidak masuk, itu tidak akan bisa masuk ke menu utamanya gitu. Nah, ini ada tampilan login-nya. Nah, function login. Nah, adapun ini untuk role ID. Nah, role ID di sini kalau role ID-nya 1 berarti itu untuk admin. Nah, kalau role ID-nya lebih dari 1, misalnya 2, 3, nah itu sebagai user gitu. Jadi kalau sebagai admin role ID-nya 1, kalau sebagai user bisa 2 sampai ke sana gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya kasihkan kepada Sri Agustin. Kepada Sri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustin. Saya di sini akan menjelaskan tentang database yang kami buat dengan nama database WPU Login. Di dalamnya terdapat berita untuk menampilkan berita, user untuk menampilkan user akses menu untuk membedakan antara user dan admin. Untuk tabel berita, di dalamnya terdapat kode, judul, berita, dan foto. Untuk kode bertipe integer, primary key, dan auto increment. Untuk judul bertipe data varchar dengan panjang karakter 50. Untuk berita bertipe data varchar dengan panjang karakter 500. Untuk foto bertipe data varchar dengan panjang 50 karakter.
Kemudian untuk tabel user, di dalamnya terdapat ID, name, email, image, password, role ID, is active, dan date created. Untuk ID bertipe data integer, primary key, dan auto increment. Untuk nama bertipe data varchar dengan panjang karakter 128. Untuk email bertipe data varchar dengan panjang karakter 128. Untuk image bertipe data varchar dengan panjang 128. Untuk password bertipe data varchar dengan panjang 256. Kemudian role ID bertipe data integer, is active bertipe data integer, date created bertipe data integer. Kemudian untuk tabel user akses menu, di dalamnya terdapat ID, role ID, dan menu ID. Untuk ID bertipe data integer, primary key, dan auto increment. Kemudian untuk role ID bertipe data integer dan menu ID bertipe data integer. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Eli Nurillah. Baik, terima kasih. Saya Eli Nurillah dengan NIM 2110458 akan melanjutkan tentang database dalam WPU Login. Nah, dalam database WPU Login yang selanjutnya ada tabel user menu, user role, dan user submenu. Nah, dalam tabel user menu ini, dalam strukturnya terdapat field ID dengan tipe data integer, ada primary key dan juga auto increment. Kemudian ada field menu dengan tipe data varchar dengan panjang 128 karakter. Selanjutnya ada tabel user role dengan struktur field ID dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Lalu ada field role dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 128 karakter. Yang terakhir ada tabel user submenu dengan struktur ada field ID dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Lalu menu ID dengan tipe data integer juga. Selanjutnya ada field title dengan tipe data varchar panjang 128 karakter. Kemudian ada field URL dengan tipe data varchar 128 karakter. Kemudian ada field icon dengan tipe data varchar panjang 128 karakter. Dan yang terakhir ada is_active dengan tipe data integer. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Isani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isani Nurjana dengan NIM 2111041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu register. Yang pertama, kita masuk ke menu registernya. Lalu kita create akun. Masukkan full name. Misalnya. Lalu masukkan email. Passwordnya. Lalu kita register akun. Masukkan email tadi yang kita buat. Lalu login. Lalu kita sudah masuk ke menu ini. Dan untuk scriptnya, ini adalah nama yang harus diisi. Dan ini untuk passwordnya.
Apabila jika tidak dimasukkan, akan tampil ini. Lalu jika berhasil, akan masuk ke database. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudari Rosmayanti, Eli, Sri, dan Siti yang sudah mempresentasikan mengenai database plus login. Selanjutnya, penjelasan mengenai tampilan visi, misi, dan coding yang akan dijelaskan oleh Saudara Ucu Samsul Milah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang script bagian visi misi. Nah, sebelum masuk ke visi misi terlebih dahulu, yaitu harus login terlebih dahulu. Yang pertama, masukkan email user, lanjut passwordnya, langsung klik tombol login. Langsung masuk ke visi dan misi, dan akan tampil tampilannya seperti ini. Untuk scriptnya, yaitu seperti ini, bisa dilihat untuk scriptnya. Dan jika ingin tampil seperti ini, maka kita harus memanggil file visi misi di folder view ke dalam controller kampus. Nah, ini seperti ini tampilannya, scriptnya ini. Nah, setelah itu, dan untuk keluar, lanjut klik logout. Baik, terima kasih kepada Saudara Ucu yang sudah menjelaskan mengenai tampilan visi, misi, dan coding. Selanjutnya, penjelasan mengenai dashboard unsur dan dashboard admin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Saudara Febri Rahayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk penjelasan dashboard user, yaitu akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, kita login menggunakan email. Contohnya, saya menggunakan email novalfajar25@gmail.com. Untuk passwordnya ini. Nah, maka akan masuk ke tampilan pertama. Di tampilan pertama ada tampilannya seperti ini. Ada STMIC Madya Indonesia, ada logo, ada kampus STMIC Madya Indonesia, dan ada alamat kampusnya. Script beritanya seperti ini. Yang ini. Nah, script berita dibagi indeks PHP. Untuk tampilan pertama, scriptnya seperti ini. Ada bagian kampus STMIC Madira dan alamat. Nah, yang ini yang di blok, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk yang kedua, yaitu scriptnya seperti ini. Scriptnya seperti ini. Dan untuk tampilannya seperti ini. Menjelaskan mengenai STMIC Madya Indonesia itu ada beberapa jurusan. Ada daftar jurusannya. Yang pertama IPSI, S1, D3, KPJ D3, MI D3. Untuk yang ketiga, yaitu scriptnya seperti ini, yaitu menampilkan daftar berita yang tadi telah ditambahkan, maka akan tampilnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari daftar beritanya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Oki Supriyatna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil dari kerja saya. Di sini saya akan memaparkan bagaimana untuk menampilkan dashboard di bagian admin. Pertama saya masuk dulu selaku admin ya, saya menggunakan akunnya Rosmayanti. Enter. Nah, ini tampilannya ya. Untuk tampilannya yang pertama itu ada keterangan kampus, yaitu Teknik Merdeka Indonesia beserta alamatnya. Lalu yang kedua ada daftar-daftar jurusannya, dan yang ketiga ada berita-berita. Saya menggunakan script dengan Bootstrap untuk menampilkan tampilan yang pertama ini dengan yang ini ya. Yang ini. Untuk menampilkan logonya tersebut saya menggunakan PHP Echo base URL agar ada si tampilan logonya. Lalu untuk tampilan kok gini kok keluar mulu. Nah, lalu untuk yang ini yang daftar jurusannya saya menggunakan yang ini tentang about ya. Di sini saya juga menggunakan Bootstrap. Lalu untuk berita-berita saya skripnya membuat yaitu dari project ini ya, yang saya tandai project ini. Skripnya seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu saya membuat skrip lagi, di mana nantinya untuk menampilkan hasil dari ketiga skrip yang tadi saya perlihatkan, maka saya harus memasukkan yang tadi itu ke dalam controller di sini dari admin. Nah, yang ini class admin extend ci underscore controller. Saya membuat public function construct seperti ini. Lalu untuk menampilkan beritanya saya dari berita model yang ini nih, yang public function get all berita. Di sini itu nantinya dipanggil oleh admin dengan menggunakan construct seperti ini. Lalu untuk dari berita yang tadi saya buat itu yang ini. Nah, di sini ada data berita dis berita model get all berita seperti itu. Ini tuh gunanya untuk memanggil tabel berita dari berita model yang sudah ditambahkan datanya tadi. Lalu ada load view dari template header admin, lalu home admin berita 2, template 2, dan footer. Nah, ini itu gunanya untuk menampilkan tampilan dashboard di admin ya, seperti ini jadinya. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada Oki Supriyatna dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Febri yang telah menjelaskan mengenai dashboard admin. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir yang akan dipresentasikan oleh Saudara Naufal Fajar Mulyansyah mengenai tambahan berita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Fajar Mulyansyah akan menjelaskan mengenai menu tambah berita. Di sini saya menambah di menu berita ini, di tambah berita ini ada judul, ada berita dan foto. Di sini saya akan menambahkan judul, misalnya penerimaan mahasiswa baru. Beritanya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei misalnya 2022.
dan fotonya misalnya PMB yang ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Dan jika detail, ini tampilannya diubah, misalnya fotonya diganti dengan yang ini, maka akan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk hapusnya bisa dihapus ya, terhapus ya, data mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian scriptnya yaitu seperti ini. Ini adalah di kontrolnya, ini untuk tampilkan datanya, ini untuk tambah data. Untuk tambah data yaitu menambahkan judul berita ya, dan tidak boleh kosong untuk penambahannya. Dan ketika divalidasi hasilnya salah, maka masih tetap di halaman tambah data. Dan jika benar, maka akan ke tampil data atau tampil data berita. Ini adalah kontrol jadi dari function detail. Ini untuk hapus dan ini untuk ubah. Dan ini adalah dari form tambahnya, menambahkan ini tampil beritanya. Nah, di sini menggunakan perulangan dari data yang telah ditambahkan. Jadi kita bisa menginputkan data sampai berapapun yang bisa ditambahkan, karena di sini memakai perulangan PHP for each. Kemudian di sini ada menu untuk ubahnya kan. Nah, di sini untuk hapus dan detail. Dan ini adalah menu detailnya. Jadi memanggil dari tampil berita, dan ini adalah ubah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Naufal yang telah menjelaskan mengenai tambahan berita. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok 4 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang. Ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.